Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Cara mengamalkan dalail. Ini adalah dalailul khairat. Dalail khairat ini cetakannya sudah banyak. Ada dalail yang ini adalah terjemah dalail khairat yang kebetulan ditulis oleh Al-Faqih Muhammad Ali Wafir. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengamalkan ataupun membaca dalail khairat. Dalail khairat itu ada sanad, ada muqaddimah, ada hisib. Sanad itu tentunya diperoleh dari guru-guru kita pada saat kita minta ijazah kepada guru-guru kita. Tentu sebelum kita memulai membaca dalail, sanad-sanad itu dibaca untuk dikirimi Fatihah. Di samping itu tentunya bukan hanya sanad saja yang difatihai, termasuk orang tua kita atau nenek moyang kita dan guru-guru kita yang lain. Khususnya sanad. Di sini terdapat beberapa sanad dalailul khairat yang kebetulan kami terima dari guru-guru kami. Ada sanad dari Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil Sidogiri, atau sanad dari juga Ki Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri, dan juga Ki Muzaki Birul Alim, dan juga Ki Anwar Nur. Ini sama sanadnya. Tentu sanad itu kadang-kadang ada kesamaan karena memang di atasnya atau di guru-guru yang di atas kita itu mungkin satu jalur, sehingga di sini sanad Ki Abdul Alim, Ki Nawawi, juga Ki Muzaki Birul Alim, dan juga Anwar Nur itu sama. Juga ada sanad dari Ki Abdullah Sahal Bangkalan. Banyak di sini, ada beberapa sanad. Ada dari Ki Ridwan, dan kebetulan miliknya Ki Ridwan Pasuruan ini sama dengan Ki Abdullah Sahal. Dan juga ada sanad Ki Maimun Zubair. Maimun Zubair juga ada di sini. Dan ada dari sanad Ki Fuad Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Karena kami Al-Fakir kebetulan menerima dari beberapa kiai. Jadi ijazah itu pertama kali yang pernah kami terima adalah dari Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil, Allah maghfir lahu. Beliau memberi ijazah dulu pada tahun 1989 dan kami ikut bergabung. Jadi sebelum memulai tentu kirim Fatihah kepada guru-guru kita yang lain dan juga sanad. Kemudian setelah itu muqaddimah dalail. Jadi dalail itu ada muqaddimah. Muqaddimah dalail ini cukup dibaca 1 minggu 1 kali. Yaitu setiap hari Senin enggak apa-apa. Muqaddimah itu terdiri dari istighfar, dari tasbih, dan juga al-ikhlas, al-falaq, an-nas, Fatihah, dan juga ada Asmaul Husna, ada Asmaul Nabi. Ini adalah muqaddimah. Setelah kita membaca muqaddimah, tentu kepada hisib-hisib itu. Umpamanya kita sistem hataman setiap hari, maka dari hisib pertama sampai hisib terakhir itu dihatamkan. Karena dalam dalail ada hisib Senin pertama, kemudian ada hisib Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi Seninnya ada 2. Senin pertama dan Senin kedua. Anggaplah umpamanya saya sekarang hari Senin. Berarti saya baca Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua, nenek moyang, dan guru-guru yang lain, dan juga sanad-sanad. Artinya guru-guru bidang dalail yang memberi ijazah khususnya. Kemudian baca Senin. Ini adalah Senin pertama. Umpamanya saya sistem baca setiap hisib setiap harinya, bukan sistem hataman. Jadi di sini dalam dalail di sini sudah Di sini sudah dibagi-bagi yang Senin dari mana,
awalnya kemudian akhirnya di mana. Ini sudah ditentukan di sini. Artinya al-qari atau orang-orang yang membaca delai ini tinggal membaca saja, sudah tidak asing lagi dan tidak ada kesulitan. Nah, jadi Senin pertama. Kemudian umpamanya sekarang hari Selasa. Tentu sebelum saya memulai kirim Fatihah dulu termasuk kepada sanad tadi, kemudian hari Selasa ini baca. Ini adalah bacaan hari Selasa. Nah, dari sini yaitu halaman 47 dan juga berakhir pada di sini berakhirnya pada halaman 69, yaitu terdiri dari 139 ayat. Nah, dalam bahasa Al-Qur'annya 139 ayat. Karena di dalam delai ini sudah dikasih nomor. Kemudian setelah itu tentunya bisa kita berdoa pakai doa delail atau doa apapun yang kita kehendaki. Artinya pasca kita selesai membaca. Dan begitu terus seterusnya. Hari Rabu umpamanya kita baca sanad, kemudian kita baca bacaan hari Rabu itu. Di sini sudah ditentukan ini hari Rabu. Dan berikutnya seterusnya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Anggaplah umpamanya sekarang Senin, berarti saya membaca Senin yang kedua untuk dihatamkan. Nah, ini Senin kedua. Ini Senin kedua. Kemudian saya hatam Fatihah dulu sanad, kemudian saya hatam, maka kembali lagi ke depan yaitu Senin pertama tadi. Senin pertama ini adalah dibaca lagi. Jadi umpamanya Senin kedua sebagai penutup itu dibaca malam hari, maka Senin pertama memulai lagi dibaca siang hari atau pagi harinya. Tentu dari awal lagi yaitu Fatihah, kemudian juga sanad dan juga muqaddimah. Nah, muqaddimah dibaca lagi. Yang tadi itu istighfar dan sebagainya di sini sudah lengkap muqaddimahnya apa saja. Nah, kemudian tentu kalau sudah kita baca delail, kalau umpamanya kita ingin membaca doa, di sini ada doa delail ya monggo ada apa-apa. Di sini sudah ditulis doa hatam dalail khairat. Tergantung kita membacanya atau tidak. Yang penting setiap kita melakukan atau pembacaan dalail itu kita berdoa. Tidak apa-apa kita berdoa. Kemudian yang perlu diketahui di sini di hari Jumat. Di hari Jumat yaitu pada ayat 29 ini ada penyebutan nama pembaca. Wa antaghfirah li'abdika, umpamanya saya wa antaghfirah li'abdika Muhammad Ali Wafir bin Zainal Arifin qari hadal kitab al-mudhnib al-khati' al-dha'if wa anta tub alaih innaka ghafurur rahim Allahumma amin ya rabbal alamin. Intinya dalam penyebutannya nama ini adalah minta maaf kepada Allah, minta diampuni dosa-dosa. Jadi bahasanya di sini wa antaghfirah li'abdika, dalam terjemahannya di sini, dan hendaklah engkau mengampuni dosa hambamu yang bernama Muhammad Ali Wafir yang membaca kitab ini yang penuh dengan dosa, salah dan lemah, dan hendaknya engkau menerima taubatnya karena engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Di sini disebut nama pembaca. Kalau perempuan tentunya li amatika wa antaghfira li amatika. Umpamanya li amatika Siti Zainab qari'ati hadzal kitabi al-mudhnibati al-khati'ati ad-dha'ifati wa anta tub 'alaiha innaka ghafurur rahim Allahumma amin ya rabbal alamin. Atau bisa diisi dengan orang tua kita, guru-guru kita, ada apa-apa. Jadi wa antaghfira li ibadika, umpamanya banyak. Wa antaghfira li ibadika, orang tua, bapak, ibu, kemudian guru disebutkan siapa namanya, disebutkan umpamanya kita kebetulan ziarah ke Syekhona Khalil,
Tidak ada salahnya menyebut nama Syekhana Khalil, kemudian kita mintakan maaf, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga ada tambahan di sini, yaitu Hisib Senin kedua. Jadi Senin kedua itu ada titik-titik juga di sini. Ada titik-titik juga. Di sini bisa diisi dengan doa. Jadi umpamanya kita berdoa, wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah, diisi dengan doa apa yang kita kehendaki. Ingin berdoa apa terserah. Pakai bahasa apa terserah. Bahasa Arab atau bahasa Madura atau bahasa Indonesia terserah. Kemudian diteruskan, ya Rabbis tajib da'wati. Ini adalah tentang pengamalan dan cara mengamalkan maka dari itu sebenarnya kita sebagai muslimah, kita juga sebagai santri, dan kita sebagai orang-orang yang taat, tentu diusahakan kita istiqomah membaca dalail ini dengan cara-cara yang tadi. Maka dari itu pada kesempatan ini kami memberi ijazah kepada semua pendengar, orang-orang yang membuka atau yang mendengarkan video ini, dipersilahkan untuk mengamalkan dalail ini. Insya Allah akan barokah, insya Allah akan selalu kita menjadi orang yang baik, dan insya Allah akan dikabulkan doa-doa kita. Karena dalail ini adalah amalan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tentu kita sebagai orang yang belum dekat kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan yang dekat, yang bisa mengantarkan dekat kepada Allah, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang soleh, tentu kita insya Allah calon-calon orang yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah, mudah-mudahan tekun membaca dalail ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.